Tahun pertama gue tinggal di kosan, gue sih nggak ngerasain keanehan apa-apa. Tapi pas tahun kedua, mulai muncul hal-hal aneh bagi gue. Bahkan kesannya mistis. FYI, kosan gue ini kamar mandinya ada di dalam. Dan gue punya kebiasaan gak nutup pintu kamar mandinya secara rapet pas malam hari. Biar ada cahaya dikit gitu di kamar gue. Soalnya gue selalu matiin lampu kamar kalau udah malam. Saat itu gue lagi siap-siap bobo imut. Mata ini udah sepet banget. Padahal pengen buru-buru mimpin si doi. Tapi nggak tahu kenapa tangan ini gatel banget buat nge-scroll IG doi. Ya udah deh, gue tahan dulu ngantuknya. Sampai akhirnya gue balik badan dan madep ke arah kamar mandi. Badan gue mendadak nge-freeze. Dari celah pintu yang kebuka, gue lihat samar-samar ada kepala cewek berambut panjang yang nongol tanpa dosa. Sontak gue langsung lempar HP dan berdiri buat nyalain lampu. Pas lampunya nyala, sosok cewek tadi hilang gitu aja. Saat itu gue berusaha berpikiran positif. Mungkin gue salah lihat kali ya. Dan gue memutuskan untuk tidur. 2 minggu setelah kejadian itu, sosok cewek itu muncul lagi. Tapi kali ini di tempat yang berbeda. Kejadiannya juga terjadi pas tengah malam. Dan sialnya, lagi-lagi ketika gue udah siap mau tidur. Padahal gue lagi asik-asiknya nonton YouTube sambil rebahan. Dan malam ini gak tahu kenapa gue lupa nutup gorden jendela. Padahal biasanya selalu gue tutup tiap malam. Firasat gue gak enak. Seketika suasana jadi hening. Padahal volume YouTube udah kenceng. Yang biasanya ada suara jangkrik atau kucing kawin mendadak jadi senyap. Dan tanpa disadari gue bengong ngeliat ke arah luar jendela. Gue kaget dong. Sepasang mata merah yang menatap nanar kali ini muncul di hadapan gue dari balik jendela. Kepalanya miring dan rambutnya berantakan. Asli, kali ini gue bisa ngeliat dengan jelas mukanya dipenuhi luka dan darah. Gak pakai babi bu, gue langsung balik badan. Lalu pas gue merem, itu setan malah nampakin dirinya lebih jelas di depan muka gue. Swear, ini adalah hal yang paling menakutkan dalam hidup gue. Akhirnya gue memberanikan diri buat melek. Dan syukurnya itu setan udah gak kelihatan lagi. Terus gue tutup gordennya. Dan gue terjaga semalaman karena parno. Lalu paginya gue tepar karena semalaman gak bisa tidur. 1 bulan telah berlalu. Gue sih udah gak lihat lagi itu makhluk astral. Biar gampang kita sebut aja Catherine. Jadi suatu malam temen gue namanya Gandhi datang ke kosan buat balikin flash disk sekalian mau nobar Liga Champion di kosan gue. Maklum, di kosan Gandhi gak ada TV. By the way, jangan lupa sumbangannya ya buat Gandhi. Bisa kalian klik di link di bawah ini. Bercanda guys. Jadi Gandhi cerita, pas banget baru sampai depan kos, dia ngeliat Catherine lagi berdiri depan pintu kamar gue. Katanya rambutnya panjang, kayak mahasiswa yang gondrongin rambut demi aktualisasi diri gitu. Kebetulan posisi pintu kamar terbuka. Gue di dalam lagi fokusin mantengin laptop, jadi nggak tahu apa-apa. Anehnya, pas Gandhi kelar parkirin motor, Catherine udah nggak ada. Terus Gandhi panggil nama gue dari depan pintu. Woi Joe! Sontak gue langsung lihat ke belakang. Tiba-tiba Gandhi nyeletuk gini. Ngapain sih Joe, cewek lu malam-malam gini di kosan? Mana pakai berdiri di depan pintu segala? Kan ganggu banget anjir. Hah? Jujur, gue kaget dibilang cewek gue main ke kosan malam-malam. Kan dari tadi gue sendirian. Ya udah deh, gue ngebantah tuduhan Gandhi. Gila lu ya? Gue dari tadi di sini sendiri. Lihat nih, gue masih main game dari tadi. Bohong lu Jo. Dan si Gandhi masih aja nggak percaya. Jelas-jelas tadi dia berdiri di depan pintu kamar lu. Karena gue males debat sama orang yang ngeyel, akhirnya gue suruh dia cek kamar gue. Gandhi pergi ke kamar mandi dan ngecek semua sudut kamar. Dia cuma bisa bengong karena kenyataannya gue emang sendirian di kamar. Gandhi duduk di sebelah gue. Terus gue tanyain dia perihal cewek yang dia lihat. Dia ngejelasin kalau tuh cewek rambutnya panjang dan make daster putih lusuh gitu. Apa yang gue takutin jadi kenyataan. Si Catherine balik lagi. Di sela-sela obrolan, gue tepuk pundak Gandhi sambil ngomong ke dia. Di, lu tahu kan kalau cewek gue rambutnya bondol sebahu? Muka Gandhi jadi pucet. Kita berdua sama-sama ngebegu kosong, gak tahu arah. Biar gak sepi-sepi amat, gue curhatin ke Gandhi apa yang gue alami selama ini. Terus Gandhi bilang, Jo, kayaknya gue pulang aja deh. Gak apa-apa kan?
Saat itu gue jawab, iya, nggak apa-apa kok. Jujur malam itu gue takut banget. Dia nggak cuma nunjukin eksistensinya ke gue, tapi caper juga ke temen gue. Yang jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya pernah ada apa sih di kosan ini? Di hari Kamis, di minggu yang sama, kebetulan tetangga kos ada yang baru lulus. Namanya Mas Jamal. Dia juga senior gue di kampus. Kita semua anak kos makan bersama untuk merayakan kelulusan Mas Jamal. Setelah kenyang makan dan bersenda gurau, ada salah satu dari anak kos yang nyeletuk gini. Bro, kalian pernah gak sih digangguin makhluk halus di kosan? Seketika semuanya saling menatap dan diam sejenak. Sampai akhirnya semua mengaku pernah diganggu oleh makhluk halus. Dan setelah mendengar cerita mereka semua, ternyata makhluk halus yang mengganggu kita selama ini sama semua, yaitu wanita berambut panjang. Usut punya usut, ternyata salah satu anak kosan pernah menanyakan tentang hal ini kepada mas-mas warmindo di depan kosan, yang kebetulan sudah lama tinggal di dekat kosan kami. Ternyata dulu pernah ada kejadian pembunuhan di kosan kita, tetapi beda pemilik dengan yang sekarang. Jadi kosan kita ini dulunya kosan anak cewek. Jujur, setiap kami bertanya kepada penjaga kos, dia bilang dia nggak tahu apa-apa tentang masa lalu tempat ini. Sampai sekarang tahun keempat di Jogja, terkadang doi masih suka caper mengganggu gue. Tapi nggak seintens dulu sih. Mungkin karena gue udah cuek dan terbiasa kali ya. Dari sini bisa kita simpulin, setiap tempat punya cerita dan sejarahnya masing-masing, yang mungkin kita sendiri nggak tahu. Jadi pesan gue, sebagai pendatang di sebuah tempat yang baru, jangan belagu, apalagi berbuat hal yang nggak baik. Jangan lupa hindari maksiat dan dekatkan diri dengan Tuhan. Udah guys, gue mau tidur dulu nih.